PPT-nya, Mbak. PPT-nya, Mbak. Baik, Bu Dina. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning, Good Ma'am. morning, ma'am. How's life? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, I am fine. Oke. Today I would like to explain about reading comprehension, penguasaan reading ya. Slide 2. Slide 2. Reading comprehension merupakan bagian dari skill atau kemampuan yang diujikan dalam TOEFL. Bagian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan membaca dan memahami isi teks atau bacaan pendek yang berisi berbagai macam topik dan jenis teks. Reading comprehension berisi beberapa teks dan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan isi teks tersebut. Di dalam reading comprehension akan dipelajari beberapa skill yang sering muncul dalam pertanyaan-pertanyaan mengenai teks terkait. Skill-skill tersebut meliputi, next slide. Yang pertama, answer main idea, menjawab gagasan utama. Setiap bacaan untuk soal reading section pasti akan ditemukan pertanyaan tentang main idea. Jadi setiap bacaan dalam reading itu biasanya menentukan gagasan utama. Berikut ini akan dijabarkan beberapa cara untuk menjawab pertanyaan tentang main idea. Biasanya kalau tanya main idea, pertanyaan seperti ini. What is the topic of the passage? Apa topik bacaan tersebut? Yang kedua, what is the subject of the passage? Apa subjek atau topik bacaan tersebut? Yang ketiga, what is the main idea of the passage? Apa gagasan utama bacaan tersebut? Yang keempat, what is the author's main point in the passage? Apa gagasan utama atau poin utama penulis dalam bacaan tersebut? Yang keempat, with what is the author primarily concerned? Konsentrasinya si penulis itu tentang apa? Kemudian, which of the following would be the best title? Yang mana pilihan di bawah ini yang merupakan judul yang paling tepat? Next slide. Ini ya, what is the topic of this passage? Apa topik bacaan ini? Ada yang mau baca di sini? John Dewey. Mbak Clara Alverina, coba Mbak Clara. Okay, Bu. The passage in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. According to Dewey, intelligence is the only absolute way to achieve a balance between realism and idealism, between practicality and wisdom of life. Intelligence involves interacting with other things and knowing them. While reasoning is merely the act of an observer, a mind that beholds or grabs object outside the world of the thing. With reasoning, a level of mental rationality can be achieved, but it is through intelligence that control is taken of events that shape one's life. The question, what is the topic of this passage? Apa topik bacaan ini apa? B, Bu.
D, ma'am. Apa? D. How intelligence differs from reasoning in Dewey's work. Di mana kecerdasan itu berbeda dengan reasoning alasan menurut kinerja Dewey's ya. Yang betul yang D. Dari mana? Dari sini. Dari mana kok bisa mendapatkan jawaban itu? In the philosophy of John Dewey, a sub-distinction is made between intelligence and reasoning. Dalam filosofi John Dewey, sebuah ini ya perbedaan yang cukup tajam dibuat antara intelligence dan juga reasoning. Itu dari situ. Jadi jawabannya yang di next slide. Recognize the organization of ideas, menentukan urutan atau struktur ini ide atau gagasan. Pada setiap bacaan reading section juga terdapat pertanyaan tentang organization of ideas, penyusunan ide atau gagasan. Berikut ini adalah petunjuk untuk menjawab ini organisasi atau struktur ide ya. Next slide. How is the information in the passage organized? Gimana informasi dalam bacaan itu disusun? Kemudian, how is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph? Di mana informasi pada paragraf kedua berhubungan dengan informasi pada paragraf pertama. Next slide. Ini siapa yang mau baca? Mbak Hadiratul Qudsiyah. Hadiratul Qudsiyah, coba Mbaknya baca ya, Mbak. Mbak Anissa Yudia, minta tolong Mbak dibaca. Oh, enggak ada orangnya. Mbak Ilma Sofiana, turn on kamera Mbak Ilma Sofiana. Iya, Iya, ayo. Mbak, minta tolong dibaca ya, Mbak. If asked, who invented the game of baseball, most Americans would probably reply that is what it was Abner Doubleday. At the beginning of this country, there was some disagreement over how the game of baseball had actually originated. So, sporting goods manufacturer Spalding inaugurated a commission to research the question. In 1000, ayo lanjut. in 1000, Suaranya kok jauh ya? maaf Bu, sinyalnya nggak stabil. If asked who invented the game of baseball, most Americans would probably reply that it was Abner Doubleday. Jika ditanya penemu permainan baseball, sebagian besar orang Amerika akan
menjawabnya kalau itu undoubtedly. At the beginning of this century, there was some disagreement over how the game of baseball had actually originated. Di awal abad ini ada beberapa ketidaksetujuan atau apa ya disagreement, ketidaksetujuan akan how the game of baseball had actually originated, tentang gimana itu permainan baseball itu pertama kali munculnya. So, Sporting Goods Manufacturers Spalding inaugurated a commission to research the question. Sebentar. So, tadi gimana? So, Sporting Goods Manufacturers Spalding inaugurated a commission to research the question. Ya, ini akan meneliti tentang pertanyaan ini. In 1908, a report was published by the commission in which Abner Doubleday, a U.S. Army officer from Cooperstown, New York, was given credit for the invention of the game. Ya, di sini Abner Doubleday diberikan kredit tentang penemuan dari game tersebut. Di sini pertanyaannya second paragraph tentang apa kan di situ. The National Basketball Hall of the Fame was established in Cooperstown in honor of Doubleday. Di sini Balai Basketball Nasional dibuat untuk menghargai menghargai Abner Doubleday ya. Today, most sport historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Di sini Doubleday menjawab di sini para historian atau sejarawan menjawab atau setuju kalau Doubleday tidak memiliki kontribusi terhadap perkembangan baseball tersebut. Jadi paragraf 1 dan 2 itu bertentangan ya. Second paragraph berarti menjelaskan tentang apa? Jawabannya yang D ya. Next slide. Answer stated detail question correctly. Pertanyaan tentang detail yang disebut stated detail question adalah pertanyaan yang menanyakan tentang sebagian kecil informasi yang telah ditulis dalam bacaan di salah satu paragraf tertentu. Beberapa hal yang dapat dijadikan acuan untuk menandai pertanyaan stated detail adalah sebagai berikut. Next slide. According to the passage, berdasarkan bacaan, it is stated in the passage. Disebutkan dalam bacaan bahwa the passage indicates that bacaan tersebut menunjukkan bahwa which of the following is true, yang mana pilihan di bawah ini yang tepat. Nah, ini siapa yang mau baca? According to the passage, Williamsburg is located, berdasarkan bacaan, Williamsburg itu terletak di mana? Williamsburg is a historic city in Virginia situated on a peninsula between two rivers, the York and the James. Williamsburg adalah sebuah kota historik di Virginia yang terletak di peninsula antara dua sungai, the York sama the James. Jadi di sini pilihannya yang mana yang tepat? A, B, C, D. Kalau A di atas pulau, kalau B di tengah sebuah sungai. Yang C di mana the York dan the James bertemu. Yang D di atas sebuah tanah di mana sungai itu ada di pinggir-pinggirnya, di kedua sisi tanah tersebut. Jawaban yang tepat yang mana, Mbak? D. Yang D ya. D on a piece of land with rivers on two sides. Yang D. Yeah. Next slide. Find unstated detail. Tentukan unstated detail itu hal-hal yang tidak disebutkan secara tersurat atau gamblang. Selain pertanyaan tentang detail yang disebutkan, dalam soal reading section juga terdapat pertanyaan tentang detail yang tidak disebutkan atau unstated detail.
Jawaban dari pertanyaan seperti ini berarti terdapat 3 pilihan yang menyebutkan detail dan 1 pilihan yang tidak menyebutkan detail dalam bacaan. Beberapa hal penting yang dapat digunakan untuk menjawab unstated details adalah sebagai berikut. Next slide. Which of the following is not stated? Yang mana pilihan di bawah ini yang tidak disebutkan? Which of the following is not mentioned? Yang mana pilihan di bawah ini yang tidak disebutkan? Yang ketiga, which of the following is not discussed? Yang mana pilihan di bawah ini yang tidak dibahas? Kemudian all of the following are true except. Pilihan di bawah ini itu benar kecuali. Next slide. Which of the following is not true about the word gadget? Yang mana pilihan di bawah ini yang tidak sesuai dengan kata gadget? Yang mana pilihan di bawah ini yang tidak benar tentang kata gadget? In English, there are many different kind of expression that people use to give a name to anything whose name is unknown or momentarily forgotten. Dalam bahasa Inggris ada beberapa ungkapan di mana orang-orang gunakan untuk memberi sebuah nama terhadap sesuatu yang tidak dikenal atau hampir dilupakan. The word gadget, kata gadget, is one of such word. Itu adalah salah satu katanya. It was first used by British sailors in 1850s. Itu pertama kali digunakan oleh pelaut Inggris di tahun 1850-an. And probably come from the French word gadget, which was a small hook. Ya, dan itu berasal dari bahasa Prancis, gadget, yang berarti lubang kecil. In everyday use, dalam keseharian, the word has a more general meaning. Dalam kebiasaan, kata ini memiliki arti yang lebih general atau lebih umum. Other words are also used to give a name to something unnamed or unknown. Kata-kata lain sering digunakan untuk menunjukkan sebuah benda atau hal yang tidak ada namanya atau tidak dikenal. And these words tend to be somewhat imaginative. Dan seringnya itu lebih imajinatif lah. Some of the more commonly used expression are a what the yell call it, a what sis, a thingamabоб, a thingamajig, a dudet, or a duhike. Kata-kata yang sering atau ungkapan yang sering diungkapkan adalah what the yell call it, what sis, a thingamabоб, a dudet, or a duhike. Sekarang, which of the following is not true about the word gadget? Yang mana pilihan di bawah ini yang tidak benar tentang kata gadget? Yang mana? Yang A artinya it is used to name something when the name is not known. Digunakan untuk sesuatu yang namanya nggak dikenal. Yang B, it was used at the beginning of the 19th century. Digunakan pada awal abad 19. It most likely came from a word in French language, berasal dari bahasa Prancis. Yang D, its first known use was by British sailor. Banyak digunakan oleh pelaut British atau Inggris. Yang mana ini yang tidak sesuai menurut kalian? B. Yang B ya, B. It was used at the beginning of 19th century. Next slide. Find pronoun reference. Tentukan ini ya, kata ganti. Dalam reading section pada ujian TOEFL seringkali juga muncul pertanyaan tentang menentukan pronoun reference. Penting sekali untuk memahami bahwa untuk menemukan pronoun reference, kita harus mengetahui noun atau kata benda yang telah disebutkan sebelumnya pada bacaan. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan pronoun reference. Next slide. Pronoun itu kata ganti. Kata ganti dalam baris ini menuju ke apa? Next slide.
Kata ganti they di baris kelima merujuk ke apa? They have digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from insect. They di sini D-nya apa? D ya, betul. These plants ya, yang B. Next slide. Reading comprehension. Answer implied detail question correctly. Pertanyaan tentang implied detail atau yang jawabannya itu tersirat, tidak langsung ditemukan secara gamblang, yaitu pertanyaan yang berisi poin-poin tertentu di mana jawabannya tidak secara gamblang tertulis di dalam bacaan. Kita harus mengetahui pesan atau informasi tersembunyi yang digunakan dalam suatu bacaan. Kemudian kita dapat menarik kesimpulan dari informasi-informasi yang telah kita dapatkan, sehingga dapat menjawab implied detail. Berikut ini adalah petunjuk yang dapat dilakukan untuk menemukan jawaban pertanyaan implied detail. Next. It is implied in the passage that, dapat ditarik kesimpulan dalam bacaan bahwa. Kemudian yang B, it can be inferred from the passage that, dapat ditarik kesimpulan dalam bacaan bahwa. Kemudian it is most likely that, itu cenderung bacaan di sini cenderung gimana. What probably happen, apa yang mungkin terjadi. Next slide. Which of the following is probably not a Hawaiian word? Yang mana dari pilihan di bawah ini yang bukan kata Hawaiian, yang mana? Ada yang mau baca, minta tolong. Membaca teks. Mbak Alfi Janah, minta tolong Mbak bacakan. Mbak Alfi Janah. Mbak Alfi. Mbak Alfi, bisa minta tolong dibacakan. Mbak Dia Ayu Putri, minta tolong dibacakan ya Mbak Dia. Oh, nggak ada yang mau baca, kan cuma baca. Mbak Clara Alverina, minta tolong Mbak Clara. The Hawaiian language is a melodious language in which all words are derived from an alphabet of only 12 letters. The 5 vowels A, E, U, A, O, and the 7 consonants H, K, L, M, N, P, W. Each label in the language and in a vowel and two consonants never appear together. So vowels have a much higher frequency in the Hawaiian language than they do in English. The musical Sunding language can be heard regularly by visitors to the island. Most Hawaiians speak English, but it is quite common to hear English that liberally speaks with words and expression from the traditional language of the culture. A visitor may be greeted with the expression aloha and may be referred to as a malihini because he is a newcomer the island. The visitor may attend an outside luau where everyone eats too much and may be invite afterward to dance the hula. The question, which of the following is probably not a Hawaiian word? A mahalo, B mahi mahi,
C. Maclea, D. Moana. The answer is B. Oke, yang mana pilihan di bawah ini yang bukan kata Hawaiian? Yang mana? B. Di sini B ya, mahi-mahi. Mahi-mahi. Sebentar. The Hawaiian language atau bahasa Hawaiian is a melodious language in which all words are derived from an alphabet of only 12 letters. Berasal dari 12 kata. Ya. 5-nya itu vowel A, E, I, O, U, dan 7 H, K, L, M, N, P, W. Each syllable, setiap suku kata, diakhiri dengan vowel. Vowel itu vokal. Dan 2 konsonan tidak pernah muncul bersamaan. Yang bukan kata Hawaiian ya berarti C ya. KL, konsonan nggak pernah muncul bersamaan. Di situ kan KL kan bersamaan, jadi jawabannya yang C, Maclea. Maclea. I'm sorry. Ya, nggak apa-apa, Mbak. That's okay. Next slide. Answer transition question correctly. Baca pertanyaan transisi. Pertanyaan transisi yaitu pertanyaan yang berupa pengalian dari bacaan atau teks, di mana kita harus menebak tentang kemungkinan pada paragraf sebelumnya atau preceding, ataupun sesudahnya yang disajikan. Biasanya petunjuk topik pada sebelum dan sesudah bacaan tidak secara langsung tertulis. Dan kita harus menyimpulkan sendiri tentang kemungkinan topik yang dibahas. Hal-hal yang dapat memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan transisi adalah sebagai berikut. Next slide. The paragraph preceding in the passage probably. Paragraf yang mendahului bacaan itu kemungkinan tentang apa? What is most likely in the paragraph following the passage? Apa yang ini paragraf yang mengikuti paragraf ini itu tentang apa cocoknya kayak gitu. Next slide. Ini ada yang mau baca? Afan Uyung Alfarici, coba Afan Uyung. Mbak Vina Ayu Nur. Mbak Vina Ayu. Minta tolong Mbak Vina. Baik, Bu. And other might of PPT-nya Mbak. baik, Bu. Maaf, Bu, tadi waktunya habis. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Ayo, Mbak, dilanjutkan membacanya. And other might of the oceans conquers divisions who invokers is in the main spirit sovereign of the oceans depths. The name Jones is thought by some etymologists to have been derived from the name Johann, the Hebrew prophet who spent their days in a whale's belly. According to tradition, any object that goes overboard on the sink to the bottom of the ocean is said to have gone to Davy Jones' lock, the ocean side's mythical receptacle for anything that falls in the water. Needless to say, any sailor of the seas is not so eager to take a tour of Davy Jones'
locker a dog in might be a rather interesting trip considering all the treasures located there. Slide. Makasih ya, Mbak. Reading comprehension, the question. The paragraph preceding this passage most probably discusses. Paragraf yang mendahului bacaan ini kemungkinan membahas tentang apa? Yang pertama, masa muda Davy Jones. Yang kedua, karir Davy Jones sebagai sailor atau pelaut. A different traditional story from the sea. Cerita tradisional yang berbeda tentang laut, yang dia preparing to travel on the ocean. Mempersiapkan Mbak 23. Slide 23, Mbak. Another myth, di situ kan mitos yang lain, berarti sebelumnya menceritakan juga tentang mitos. Berarti jawabannya yang 24, slide 24, Mbak. Berarti jawabannya yang C, a different traditional story from the sea. Ya, slide 25. Jika dalam soal reading section menanyakan tentang artikel atau definisi sebuah kata, maka terdapat dua kemungkinan. Bacaan atau teks menyediakan informasi tentang arti dari kata yang ditanyakan. Terdapat petunjuk dalam struktur teks bacaan yang menunjukkan arti dari kata tersebut. Berikut ini adalah beberapa kiat untuk menjawab tentang kosakata arti yang tidak diketahui. 26. What is the meaning of X in line Y? Ini arti kata ini di baris ke ini apa? Kata ini di baris ini sinonimnya apa? Kata ini di baris ini bisa digantikan dengan kata. Itu contohnya, pertanyaannya. Slide 27. Ini contoh. Kata behaviorism di baris 2 itu sama saja dengan bisa minta tolong dibacakan di sini sedikit satu paragraf saja. Mbak Marlisa Alfiani, coba Mbak Marlisa. Dari atas ini, Bu. Yeah, one of the leading schools of psychological thought. One of the leading school of psychological thought in the 20th century was behaviorism, the belief that the role of psychologists is to study behavior, which is observable rather than conscious or unconscious thought, which is not. Probably the best known proponent of behaviorism is B.F. Skinner, who was famous for his research on how reward and punishment influence behavior. He came to believe that positive reinforcement, such as prize, food, or money, were more effective in promoting good behavior than negative reinforcement or punishment. In behaviorism, in line 2, a psychologist concerned with one of the leading schools of psychological thought in the 20th century was behaviorism, the belief that the role of the psychologist is to study behavior. Salah satu pemikiran psikologis di tahun 20-an itu membahas tentang behaviorisme, kepercayaan tentang peran psikolog itu untuk mempelajari tentang
behavior perilaku yang bisa dilihat daripada yang disadari maupun tidak disadari. Jadi yang sesuai yang mana ini? Conscious thought, unconscious thought, observable pattern, observable action, unobservable action. Observable ya berarti yang C. Slide selanjutnya. Selesai. So far any question, ada pertanyaan, nanti ada tugas ya. Tugasnya nanti tak upload di Sunan. Agak malam soalnya saya ngajar sampai malam, sampai jam 8. Ya, ada pertanyaan ini atau enggak? Kalau enggak ada pertanyaan, SS dulu ya, Mbak. Ini Mbak Vina. Baik, Bu. Bentar, Mbak. Tak. Ini, Mbak. Sudah, Mbak. Siap difoto. Hitungi ya. Belum pada on cam, Bu. On cam semua, Mbak. Saya hitung sampai 5 harus sudah on cam semua. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, Mbak Vina di screenshot. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Mas. Jangan lupa presensi di Sunan ya. Presensi di Sunan. Oke, I think that's all. Thank you. SS-nya share di WA group ya, Mbak. Assalamualaikum Thank you, warahmatullahi ma'am. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. You're welcome.